Bukankah kau bilang kau akan memberiku yang pertama? Aku menginginkannya. Sekarang juga. Namaku Jiang Ning, putri tunggal keluarga Jiang, orang terkaya di Nanju. Sejak kecil, aku dimanja, sombong dan angkuh. Di ulang tahunku yang ke-20 ini, kakek menyewa seluruh hotel, mengadakan pesta ulang tahun mewah untukku. Selamat ulang tahun Nona Besar Jiang, wanita tercantik di Nanju. Selamat ulang tahun Nona Besar Jiang. Bersulang, bersulang. Maksudmu Kak Beye, menyiapkan kejutan ulang tahun untukku? Iya, dia misterius banget. Mungkin dia tersentuh oleh ketulusanmu. Bisa jadi di hari baik ini, dia akan melamarmu. Melamar? Di sana, cepatlah. Kak Beye? Jiang Ning, aku sudah lama menginginkanmu. Ayo kita coba. Hijau Wei, lepaskan aku. Aku peringatkan kamu, Kak Beye akan segera datang. Zhan Beye, di matamu hanya ada dia. Kak Beye, tolong aku. Kak Beye. Lihat kan, dia sama sekali tidak mau peduli padamu. Lebih baik mau bersamaku saja, ya. Kau ini siapa berani-beraninya mendekatiku? Ciuman pertamaku hanya untuk Kak Beye. Ciuman pertama, ya. Bagus sekali kalau begitu. Kak Beye, aku membunuh orang. Aku membunuh orang. Kak Beye, aku tidak sengaja. Kau harus bersaksi untukku. Kak Beye. Kak Beye. Semua hanya berdiri. Di usia 20 tahun itu, aku membunuh seseorang karena membela diri dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Pada hari putusan itu, Zhan Beye, pria yang kucintai sejak kecil, sebagai satu-satunya saksi di tempat kejadian, hanya meninggalkan 1 lembar kesaksian. Dia tidak hadir di persidangan untuk Sidang ditutup. Anakku, anakku. Demi jalang ini, kau kehilangan nyawamu. Katanya kau putri konglomerat ya. Sialan. Gua paling benci orang kaya. Empat 8, 728. Keluar dari pintu ini. Kau pasti akan dipandang rendah. Hiduplah dengan baik setelah ini. Jika bertemu keluarga korban, bersikaplah baik-baik. Jangan sampai bertengkar lagi dengan siapapun. baik sipir. Di tempat seperti ini, kita tidak mengucapkan selamat tinggal. Pergilah. Pak Zhan. Kau memanggilku apa? Nenek tahu kau keluar hari ini dan menyuruhku menjemputmu. Naiklah mobil.
Kenapa bengong? Kau mau aku mengundangmu naik mobil? Nenek bilang, putri bangsawan seperti kita tidak perlu membuka pintu sendiri. Kau buka pintunya. Lain kali, bilang putri, silakan naik mobil. Hehe. Nenek, Sayangku, nenek sudah lama menunggumu. Akhirnya kau kembali. Nenek Song, Dulu di depan atau di belakang orang, dia selalu memanggilku nenek. Kenapa sekarang berubah? Kau tahu kan apa yang terjadi pada keluarga? Tidak lama setelah kau masuk, kakekmu meninggal. Orang tuamu sudah tiada sejak dulu. Kakek Jiang menitipkanmu padaku. Beberapa tahun ini, rumah keluarga Jiang selalu kosong. Kamu pulang lebih awal. Belum sempat dibereskan. Kamu tinggal di sini saja, ya. terima kasih Bibi Chen. Nona Jiang terlalu sungkan. Kurusan sekali. Makan yang banyak, ya. apa yang kamu lakukan? Apa di penjara tidak cukup makan? Sampai kamu harus memungut makanan dari meja? Memangnya kenapa kalau putri konglomerat? Begitu sampai di tempat seperti ini, bahkan makan pun tidak kenyang. Maaf, aku akan berubah. Sayang, tanganmu kenapa? Kok bisa bengkak begini? Ayo naik mobil. Beritahu nenek, apa ada yang memukulmu di dalam? Tidak, sipir dan teman-teman selku baik padaku. Aku sendiri yang ceroboh. Nenek Song, aku sudah selesai makan. Aku kembali ke kamar dulu. Baiklah, pergilah dulu. Kenapa mulutmu tidak bisa diam saat makan? Pergi minta maaf pada Ningning. Masih sakit? Tidak sakit. Selama tidak disentuh, tidak akan sakit. Tanganmu terjepit. Kenapa tidak bilang di mobil? Sengaja biar nenek melihatnya agar dia mengasihanimu. Ah, nenek, lihatlah. KBY mengajakku main tenis. Sampai tanganku bengkak. Ada apa dengan Musi? Ningning itu kulitnya halus dan lembut. Kok bisa-bisanya kamu mengajaknya melakukan hal berbahaya begitu? Nenek, aku tidak mengajaknya. Sudahlah nenek, jangan salahkan dia. Aku sendiri yang ingin pergi. Kamu ini masih saja membelanya. Habis aku menyukainya sih. Kamu ini. Maaf, tidak akan lagi nanti. Singkirkan saja sikap munafikmu. Nenek itu penyayang. Tidak suka melihat hal seperti ini. Aku tidak mempan dengan aktingmu. Aku tahu. Bersiaplah. Kita akan ziarah ke makam kakekmu. Kakek, nanti aku akan sering datang menjengukmu. Pak Zan, terima kasih sudah repot-repot menemaniku ke sini. Nanti, aku sudah tahu jalannya. Jiang Ning, kamu sudah keluar? Anakku terbaring di sana. Tapi kamu malah berdiri di sini baik-baik saja. Kemari. Berlutut dan bersujudlah pada anakku. Hentikan. Zanbiye,
Kamu pikir sekarang kamu adalah orang terkaya di Nanzhou. Kamu bisa melindunginya dari dulu sampai sekarang. Tidak ada pembunuh yang tidak pantas berdiri di depan orang mati. Itu juga tergantung pada putra kalian. Apa yang sudah dia lakukan. Apa yang putraku lakukan? Dia juga digoda oleh Jalang ini. Seluruh Nanzhou tahu, Jiang Ning ini manja sejak kecil. Di usia muda, dia sudah melakukan hal-hal tak tahu malu bersamamu. Seorang wanita murahan. Kenapa dia harus membuat putraku kehilangan nyawanya? Jika bertemu keluarga korban, bersikaplah baik-baik. Jangan bertengkar lagi. Baik, Sipir. Tempat seperti ini, jangan sampai bertemu lagi. Pergilah. Pak Zan, orang yang sudah meninggal, harus dihormati. Jika dengan begini, Bapak dan Ibu bisa merasa lebih baik, aku akan menerima apapun. Jiang Ning. Anakku, aku hanya punya satu anak. Keterlaluan. Seorang pemerkosa mati pun tak rugi. Keluarga He ini mengira keluarga Jiang tak punya siapa-siapa, jadi tidak ada yang membela Ning Ning, begitu? Panggil Ning Ning kemari. Nenek Song, Nyonya Shen, Pak Zan. Dulu dia tidak memanggil BY seperti itu. Kok jadi canggung begitu sih? Sama seperti dulu. Panggil saja saya Bibi. Bibi. Ternyata dia hanya berpura-pura. Nenek, saya ada urusan di kantor. Saya pulang dulu. Pergilah, sibuklah. Ning Ning, besok ada acara amal. Semua keluarga terpandang di Nanzhou akan hadir. Temani nenek, ya? Nenek Song, aku. Nak, semuanya sudah berlalu. Kamu harus terus menjalani hidup dong. Meskipun keluarga Jiang sudah tidak ada siapa-siapa lagi, kamu masih punya nenek Song yang tua ini untuk menemanimu. Aku mengerti. Nenek Song. Pas sekali. Besok nona muda keluarga Zhou juga akan datang. Ya, dia sekolah di luar negeri sejak kecil. Saat kamu mengalami masalah, dia belum kembali. Pernikahan BY dengannya akan segera ditetapkan. Nanti kita semua akan jadi keluarga. Manfaatkan kesempatan ini. Kalian bisa saling mengenal. Zhou Xia. Ning Ning, sudah, tidak apa-apa. Kamu kembali dan istirahat saja. Kenapa kamu buru-buru bilang begitu padanya? Tatapan matanya pada BY jelas tidak polos. Bagaimanapun, mereka tinggal di bawah atap yang sama. Lebih cepat dia tahu, lebih cepat dia menyerah. Agar tidak sakit hati. Sudah cukup dia pernah di penjara. Jangankan BY tidak suka, kalaupun dia suka, dia tidak bisa menikahi wanita yang pernah membunuh orang kan? Pak Zan. Kamu mau pergi ke pesta dengan pakaian seperti ini? Ada apa memangnya? Ada apa memangnya? Terlihat miskin sekali. Ganti ini. Kalau tidak, orang akan berpikir keluarga Zan mengelola perusahaan keluarga Jiang. Tapi bahkan baju yang pas pun tidak mau dibelikan untukmu. Tuan muda, nenek dan nyonya, mendesak Nona Jiang untuk turun. Kenapa buru-buru? Satu mobil tidak akan muat. Sebanyak itu orang. Biarkan mereka pergi duluan. Ya. Kak BY. Aku cantik nggak pakai Cheongsam? Lumayan. Ini pertama kalinya dia bilang aku cantik. Aku mau beli banyak. Banyak Cheongsam kecil. Jiang Ning, sudah belum? Pak Zan, Cheongsamnya kebesaran. Boleh nggak aku nggak pakai? Terserah kamu.
Jiang nih kok bisa keluar? Masih cantik banget. Dengar-dengar sekarang dia tinggal di keluarga Zan. Dia kan pembunuh. Cuma nggak tahu ya, waktu Zan Bei tidur sama dia takut nggak sih? Kamu tahu apa? Wanita cantik tapi beracun. Itu lebih menggoda. Ning, kalau kamu capek, istirahat saja sebentar. Jangan pedulikan apa kata mereka. Nenek tahu, kamu baik-baik saja. Beye juga baik-baik saja. Nenek, aku ke sana duduk sebentar ya. Pergilah. Aku bilang juga apa kok kayak kenal ya? Bukankah ini Nanjo kita sih? Pembunuh yang terkenal itu Jiang Ning kan? Orang sepertimu datang juga ke acara amal seperti ini. Apa kau datang untuk jadi contoh buruk bagi kami? Nona Chen, Nona Gao. Selamat malam. Jiang Ning, kau pura-pura apa sih? Dulu kau sombong sekali karena kakekmu adalah orang terkaya di Nanzhou. Kau tidak sombong lagi ya? Bicara dong. Setelah dipenjara beberapa tahun, kau jadi bisu. Sedang apa kalian? Nona Jiang, butuh bantuan? Tidak apa-apa. Aku bisa bangun sendiri. Ulurkan tanganmu. Apa aku harus memaksamu? Aku tidak akan lembut. Ya ampun, Ini, Kak Yangki, Kak Sia. Bukan kami. Dia sengaja jatuh untuk menjebakku. Kakak sepupu. Kau tahu sendiri, Jiang Ning itu orang seperti apa kan? Dulu dia sering banget melakukan hal seperti ini. Kamu kan yang merebut Cheongsam kuturku itu. Siapa yang berani bayar lebih? Dia yang dapat. Ada masalah apa? Ayo, pukul saja. Aku peringatkan ya, kalau kamu menamparku, uang jajanmu setahun bisa hilang loh. Bibi Kak Beye. Ningning tidak tahu apa salah Ningning. Sampai Nona Shen tidak senang lagi. Jiang Ning. Tahu dia orang seperti apa. Jauhi dia. Kenapa masih berdiri di situ? Pergi ke ruang istirahat. Cari dokter. sepertinya kamu tidak tahu ruang istirahat di mana kan? Aku hantar kamu. Terima kasih. Kak Yangki. Tuan Muda Lu, saya tidak berniat ke arah sana. Saya hanya ingin menyampaikan pada Nona Jiang, jangan selalu menunduk. Sebenarnya Nona sangat disukai banyak orang. Contohnya, Nenek Song sangat menyayangi Nona. Terima kasih. Kalau begitu, saya turun dulu ya. Kalau Nenek Song dan Bibi Shen nanya soal ini, Nona bisa bilang saja. Saya dibesarkan di luar negeri, kita beda budaya, dan kepribadian kita tidak cocok. Baik. Nona Jiang mau mendongak atau menunduk. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Pendapat orang lain memang penting, tapi mereka tidak bisa menggantikan kita menjalani hidup ini, kan? Gimana? Sudah dapat kontaknya? Belum. Nona Jiang malu-malu. Aduh, kalau dia malu, kamu saja yang lebih proaktif dong. Pulang dari luar negeri, masa mengejar cewek saja masih kaku begitu? Kencan buta. Cari tahu latar belakang anak itu. Baik.
Kamu itu siapa sih? Berani-beraninya mendekatiku. Ciuman pertama itu untuk Kak BY. Barang murahan macam apa yang berani mengincar milikku? Kamu masih mau membawa Jiang Ning ke perusahaan? Dia punya warisan yang begitu besar. Tidak bisa terus-terusan jadi orang tidak berguna. Tapi kamu dan dia akan selalu bersama. Bagaimana? Si akan berpikir sih? Ning Ning kan cantik sekali. Dan rumor tentangmu itu sangat tidak enak didengar. Wanita manapun pasti akan keberatan. Dia mau berpikir apa terserah dia. Aku tidak pernah bilang akan menikahinya. Tidak mau menikahinya? Lalu kamu mau menikahi siapa? Jiang Ning? Ning Ning. Pelelangan akan segera dimulai. Kenapa kamu masih melamun? Aku tidak apa-apa, Nenek. Ayo kita pergi. Pikirkan baik-baik. Jiang Ning itu pernah membunuh orang. Seorang pembunuh, tidak ada yang tahu apalagi yang akan dia lakukan. Kalau kamu bersamanya, aku sebagai ibumu ini tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidupku. Pak Zan, data tuan Lu yang Kiang Anda minta sudah saya kirimkan ke ponsel Anda. Ning Ning, kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Pelelangan hari ini, sepupu Xia, Yang Qi juga akan datang. Nenek sudah menanyakannya untukmu. Waktu Yang Qi lahir, ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya seorang profesor, sepenuh hati fokus pada akademis. Selama ini, dia tidak pernah menikah lagi. Sejak kecil, Yang Qi tinggal bersama bibinya, yaitu Ibu Xia. Hidup menumpang. Dia jadi sangat pandai membaca situasi. Nenek tahu, Bibi Shen dan keluarga Zhou ingin menjodohkan kalian. Yang satu takut kamu terlalu lama di rumah dan menimbulkan masalah. Yang satu lagi sedikit banyak juga mengincar harta warisan keluarga Jiang untukmu. Tapi seorang gadis pada akhirnya akan menikah. Selama dia tulus padamu, dan kalian berdua hidup bahagia, itu lebih penting dari apapun. Aku tahu. Dengan semua harta ini, pasti ada saja yang mengincarnya. Kalau tidak ada perlindungan nenek, memang sangat berbahaya. Sayangnya nenek sudah tua. Tidak tahu berapa lama lagi bisa melindungimu. Dulu aku dan kakek Jiang, nenek hanya ingin menjodohkanmu dengan BY. Nenek lalai dalam mendidikmu. BY telah menahanmu. Tidak, aku sendiri yang bodoh. Bukan salah siapa-siapa. Kita tidak perlu terburu-buru. Pilih pelan-pelan. Cari seseorang yang berkarakter baik, yang bisa memahami kesulitanmu. Hidup ini berubah dalam sekejap. Bahkan jika suatu hari dia tidak menyukaimu lagi, dia tidak akan mendorongmu ke jurang keputusasaan. Nona Jiang, Nenek Song. Kenapa Jiang Ning datang? Kakeknya meninggalkan begitu banyak uang untuknya. Dia tidak akan bisa menghabiskannya. Jika ada barang bagus, siapa yang berani merebutnya darinya? Siapa yang berani merebutnya darinya? Jangan lupa, dia pernah membunuh orang. Barang yang diincar pembunuh ini, sekaya apapun itu, kami tidak berani merebutnya. Ada apa dengan penyelenggaranya? Tempat semewah ini, kok bisa membiarkan pembunuh masuk? Menakutkan sekali. Kalau dia mengamuk, bagaimana kalau dia menusukku? Betul. Nenek. Duduklah. Harap tenang semuanya. Pelelangan resmi dimulai. Barang lelang pertama hari ini adalah salah satu karya terkenal dari maestro kerajinan tangan kelas atas, Arthur Will. Karya ini lahir pada masa terendah dalam hidupnya. Tidak hanya indah secara visual, tapi juga memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Harga awal 18 juta. Cuma 18 juta? Mahkota yang cantik sekali. Aku mau. 20 juta. 25 juta.
Nilai koleksi mahkota ini minimal 50 juta. Hari ini, aku datang mewakili keluarga Sen untuk mendapatkan ini. 30 juta. 35 juta. 40 juta. Kak Yanki? Ada apa, Nona Shen? Ada masalah? 40 juta. Ada yang mau menawar lagi? 50 juta. 60 juta. 70 juta. Nena, Ning, kamu juga menginginkannya? Bukan begitu, Nenek. Nenek tahu kan, saat kakek masih hidup, dia adalah seorang kolektor. Jadi, aku belajar dari pengalaman. Aku juga belajar beberapa hal. Koleksi ini paling mahal 60 juta. 71 juta. Jadi, kamu khawatir dia ditipu? Lalu, kenapa kamu tidak bilang sendiri padanya? Ningku, dulu tidak seperti ini. 80 juta. Tuan Muda Lu, Aku dengar semuanya, tidak apa-apa. Yang penting niatnya baik. 80 juta 1 kali. 80 juta 2 kali. 80 juta 3 kali. Selamat kepada tuan ini. Dengan harga 80 juta telah mendapatkan barang lelang pertama hari ini. Sudahlah, nanti kalau aku sudah menikah dengan Kak Yangki, mahkota ini tetap akan jadi milikku. Pak Zan, mahkotanya sudah terjual. Sepertinya kita terlambat. Dasar orang bodoh. Lelang hari ini berakhir di sini. Silakan keluar dengan tertib. Ayo pergi. Baik. Nona Jiang, tunggu sebentar. Kalau begitu, nenek tunggu di luar ya. Baik. Ning Kencan, kamu seperti penguntit. Kenapa menatapnya begitu? Minggir. Rasakan. Nona Jiang, mahkota ini untukmu. Semoga kau menyukainya. ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke pelelangan ini hanya untuk memberikannya padamu. Tentang pertemuan pertama kita hari itu, aku lancang mengantarmu pulang. Aku selalu merasa sangat menyesal. Bahkan, aku masih khawatir hari ini bahwa aku seperti ini, seolah sengaja ingin menyenangkanmu. Demi membantu sepupuku menyelesaikan masalah saingannya. Aku tidak berpikir begitu. Tapi aku akan. Karena Nona Jiang, kau selalu menunduk. Aku tidak bisa melihat matamu. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jadi, aku memberimu mahkota ini. Aku tahu kau tidak akan memakainya. Tapi aku harap saat kau melihatnya, mengingat pepatah yang sering diucapkan orang, jangan menunduk, mahkotamu akan jatuh. Terima kasih. Hadiah ini, aku sangat menyukainya. Sangat menyukainya. Kalau begitu, Nona Jiang, bisakah kau juga memberiku hadiah? Apa? Ning, bisakah aku memanggilmu Nining mulai sekarang? Boleh.
Jangan menunduk, mahkotamu akan jatuh. Ada apa Pak Zan mencariku? Ku dengar kau diganggu hari ini. Perlu ku bantu? Zan Beye, ini kamarku. Ini pertama kalinya kau memanggil namaku setelah kau keluar dari penjara. Kenapa? Kau menyukai pria itu? Itu bukan urusanmu. Bukankah kau bilang kau akan memberiku yang pertama? Aku menginginkannya. Sekarang juga. Kamu juga kenapa jadi ceroboh begini? Iya. Buah ara di halaman, kelihatannya bagus, jadi aku petik beberapa. Dasar kamu ini, masih nakal seperti waktu kecil. Iya. Dia masih sama seperti waktu kecil. Suka berbohong kecil. Ning kenapa lagi sih? Kamu ini tidak ada habisnya. Lihat anakmu yang baik ini. Setiap kali bicara, seperti dilumuri racun. Aku makan di meja yang sama dengannya. Aku takut diracuni sampai mati olehnya. Entah dia mirip siapa. Aku dan ayahnya tidak seperti itu. Lalu mirip siapa lagi? Makan. Ning, kamu ingin pindah kembali ke villa keluarga Jiang? Beritahu nenek, apa ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Hanya merasa sudah waktunya kembali. Nenek Song, meskipun cucu kandung, kalau sudah besar, harus mandiri juga kan? Zanbeye sudah sebesar ini, masih betah di rumah. Zanbeye, apa dia mengganggumu? Tidak. Gadis itu harus disayangi. Kalau dia mengganggumu, bilang saja pada nenek. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenek. Kamu temani nenek beberapa hari lagi ya. Sampai saat itu, rumah keluarga Jiang sudah siap. Mau pergi? Nona Jiang, mau pakai ini? Tidak usah. Terlalu mencolok. Kalau begitu, pakai ini saja. Tidak mencolok dan sangat cocok untuk Nona Jiang dengan gaun hari ini. Jangan menunduk, nanti mahkotamu jatuh. Baik. Sialan, Jiang Ning hari ini. Kenapa? Cantik sekali. Maya, Bibi bilang kamu lelah bekerja. Jangan minum lagi. Tidak perlu kamu urus. Ini baru gadis yang nenek lihat tumbuh besar. Seperti bidadari yang turun dari langit. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, bagus, bagus. Memang harus memanggil begitu. Panggilan nenek darimu ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang nenek terima hari ini. Silakan duduk. Cantik sekali. Ning, foie gras ini enak. Coba deh. Dia tidak makan foie gras. Bagaimana dia bisa ingat? Makan selagi hangat. Nanti rasanya tidak enak. Potongkan untukku.
Apa kamu tidak punya tangan sendiri? Aku baru saja manikur. Tidak nyaman. Seperti ceker ayam saja. Cepat potong. Nanti kalau dingin rasanya tidak enak. Dulu aku diet, tidak bisa makan foie gras. Sekarang sudah beda. Baiklah, ini semua untukmu. Ini. Baiklah. Cantik itu gunanya apa? Aku akan membuat semua orang ingat. Kamu, Jiang Ning, hanyalah seorang pembunuh yang pernah dipenjara. 48, 728, maju. Hadir. Itu refleks ya. Di penjara memang begitu. Kalau lambat bereaksi, bisa dimarahi. Kalau aku jadi dia, pasti ingin sembunyi di bawah tanah. Ku dengar tempat itu sangat kacau. Dia secantik itu, apa mungkin? Cukup. Cari orang itu. Temukan dia untukku. Jangan lupa, dia itu pembunuh. Barang yang diincar pembunuh ini, sekaya apapun, kami tidak berani merebutnya. Ning, Ning. Nenek. Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahun Nenek. Awalnya aku tidak ingin seperti ini. Tapi aku yakin, daripada membuat suasana jadi buruk, Nenek pasti lebih tidak ingin melihatku menahan diri kan? Pergilah. Nenek akan duduk di sini hari ini. Aku ingin lihat siapa yang masih berani mengatakan sesuatu tentangmu. Memalukan sekali. Masih saja berlagak seperti nona besar. Apa yang kau lakukan? Shen Shutong, apa aku sudah terlalu lama bersikap baik padamu? Sampai kau lupa bagaimana kelakuanku dulu. Kamu bicara pakai bukti dong. Apa perlu bukti buat mukul kamu? Jiang Ning. Usir dia. Baik. Beye. Kamu sedang tidak enak hati? Kalau kamu yang di posisiku, apa kamu akan senang? Aku juga tidak akan senang. Tapi aku tidak punya hak untuk tidak senang. Ayahku seorang astronom. Dia menghabiskan hidupnya menatap bintang. Sepertinya di matanya, tidak pernah ada aku putranya. Dan aku menumpang di rumah orang, belajar mati-matian. Tidak peduli seberapa hebatnya aku. Terlihat di luar, aku tidak akan pernah bisa menjadi kebanggaan sejati paman dan bibi. Tapi aku tidak boleh terpuruk, tidak boleh tidak bahagia. Kalau begitu, itu akan membuat paman dan bibi merasa gagal karena telah membesarkanku. Aku tidak boleh mengecewakan kebaikan mereka. Menurutku, kamu yang tadi itu keren banget. Memang seharusnya kamu begitu. Karena takdir telah merenggut keluargamu, membuatmu tak punya beban. Lebih baik menyala dengan bebas, menjadi sebuah bintang yang bersinar. Bintang? Aku sudah terbiasa kerja kasar di penjara. Kapalan di tanganku belum hilang. Aku tidak mendengar kamu bilang begitu. Aku sebenarnya tidak mau begini. Tapi aku sadar sekarang bicara banyak-banyak tidak ada artinya dibanding sebuah pelukan. Terima kasih. Aku tertarik karena penampilanmu dan juga karena keuntungan. Tapi aku juga sangat menyukaimu. Kita tidak usah buru-buru.
Pilih pelan-pelan. Cari yang kepribadiannya baik. Yang bisa mengerti kesulitanmu. Hidup ini berubah dalam sekejap. Walaupun suatu hari dia tidak menyukaimu lagi, dia tidak akan mendorongmu ke jurang. Sudah lama pergi, Nenek Song pasti khawatir. Kita pulang yuk. Dia masih ingat aku suka kunang-kunang. Ayo pergi. Nenek Song. Oh, sudah kembali. Sepertinya Yangki sudah berhasil membujukmu. Duduklah sana. Aku sudah tua. Tidak sanggup begadang sama kalian. Kalian makan dan minum yang enak. Aku mau tidur saja. Nenek, biar aku antar. Tidak perlu. Aku serahkan permata berhargaku ini padamu. Kamu harus menjaganya baik-baik ya. Baik. Nenek, jangan khawatir. Tempat ini terlalu jauh dari kota. Kalau kalian sudah lelah bermain, pulanglah ke kamar masing-masing dan istirahat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat malam, Nenek. Ning, tadi belum kenyang kan? Duduklah, kita makan lagi. Oke. Baik itu di pesta amal ataupun hari ini, matanya selalu tertuju pada Jiang Ning. Ada apa denganmu sih? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan dirimu di depan Nenek Song dan Zhan Beiye? Kenapa kamu tidak bicara sama sekali dari awal sampai akhir? Kamu diam saja. Tokoh utama hari ini adalah Nenek Song dan Jiang Ning. Kalau aku terlalu banyak bicara, aku hanya akan dibenci. Pernikahanmu dengan Pak Zhan ini, Nyonya Shenxi tidak keberatan. Tapi, Nenek Song tidak memberi restu. Zhan Beiye juga tidak setuju. Kalau terus-terusan begini, bukanlah cara yang baik. Kenapa tidak sekalian saja? Tiduri saja dia duluan. Ma, kau pikir Zhan Beiye itu orang seperti apa? Dengan latar belakang keluarga dan penampilan Jiang Ning saat itu, dia sudah mengejarnya mati-matian, tapi Zhan Beiye tetap tidak tergerak. Meskipun aku tidur dengan Zhan Beiye, menurutmu dia akan bertanggung jawab? Lalu, menurutmu bagaimana? Masalah terbesar sekarang adalah Jiang Ning. Si bodoh Shen Chutong itu hanya bisa mencari kesenangan sesaat. Dia sama sekali tidak bisa menjadi istri dari calon pemimpin masa depan keluarga Zhou kita. Meskipun aku tidak bisa menikah dengan Zhan Beiye, dengan harta Jiang Ning, itu sudah cukup untuk menutupi kerugian keluarga Zhou kita. Ma, mana barang yang kuminta kau siapkan? Benda ini awalnya disiapkan untuk Zhan Beiye. Jiang Ning, sepupuku yang penurut ini, hari ini akan jadi milikmu. Ning, ini juga enak. Makan yang banyak ya. Semua orang sudah pergi. Tinggal kita berdua yang makan. Manusia itu harus makan 3 kali sehari. Kalau makan saja, tidak bisa dinikmati dengan baik, itu terlalu buruk. Kalian berdua, makan sampai sekarang tidak takut ditertawakan? Bibisul, Nona Zhou. Nona Jiang terlalu formal. Sama seperti Yangki. Panggil saja aku kakak sepupu. Ning, Bibi minum bersamamu. Keponakanku ini ceroboh sekali. Jika ada yang menyinggungmu, mohon dimaafkan ya. Bibi Zhou bisa mendidik Tuan Muda Lu dengan sangat baik. Pasti orang yang sangat baik juga. Aku minum bersamamu. Ayo duduk, makan yang banyak. Ning, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Sepertinya sudah lama tidak minum alkohol. Agak mabuk. Yangki,
Cepat antar Ning kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Ayo. Bagaimana kalau kita beritahu Yongki saja? Yangki besar di luar negeri. Dia mungkin belum pernah makan daging babi. Tapi dia pasti pernah melihat babinya lari kan? Lagi pula, Jiangning itu bukan perawan lagi. Pria dan wanita sendirian, seperti api dan kayu kering. Kalau ini saja tidak berhasil, mungkin Yangki memang ada masalah. Ning Ning sudah sampai di kamarmu. Aku akan membantunya masuk. KB. Tidak ada urusanmu di sini. Serahkan dia padaku. Ning Ning mabuk. Aku akan mengantarnya masuk lalu keluar. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menunggu di depan pintu. Kau mengajariku cara melakukan sesuatu ya? Kau ini siapa dia? Sampai aku harus tidak percaya padamu? Kalian berdua berisik sekali. Nona ini mau tidur. Buka pintunya. Sekarang kau percaya kan? Kalau aku ingin melakukan sesuatu padanya, aku tidak perlu menunggu sampai sekarang. Maaf, aku terlalu berprasangka. Panas sekali. Aku kepanasan. Kak Beye. Kak Beye. Jiangning, kamu panggil aku apa? Kak Beye. Coba panggil lagi. Kak Beye. Kak Beye. Sudah bangun? Semalam kamu terus-terusan, Kak Beye. Sekarang malah pura-pura tidak kenal. Dasar keji. Aku memang keji. Tapi tidak serendah itu. Aku tidak menyentuhmu. Kalau orang lain, belum tentu loh. Kak Beye. Tidurlah. Aku akan menemanimu. Tidak akan ada yang menyakitimu. Kak Beye. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Keluar, aku mau pakai baju.
Aku sudah melihat semuanya. Kamu? Memangnya kenapa? Semalam kamu demam tinggi sekali. Apa aku harus membiarkanmu mandi air dingin? Apa aku menyuruhmu pakai baju? Kamu dengar jelas? Di dalam sana, benar-benar ada suara pria. Pria itu, mereka masih tidak mengizinkan Nona Jiang memakai baju, ya. Sepertinya masih mau lanjut. Jaga mulutmu. Pergi sana. Terima kasih, Nona Zhao. Terima kasih, Nyonya Zhao. Ayo tangkap mereka. Nenek, gawat. Ada yang terjadi. Pelan-pelan saja bicaranya. Apa yang terjadi? Nona Jiang semalam sedang senang. Dia minum beberapa gelas lebih banyak. Aku menyuruh Yanqi mengantarnya pulang. Tadi pelayan pergi melihat pintunya terkunci dari dalam. Tidak bisa dibuka sama sekali. Yang kini juga tidak tahu pergi kemana. Nona Jiang kan lemah dan rapuh. Aku khawatir. Apa dia kenapa-kenapa? Ayo, kita pergi lihat. Cepat. Ma, jalan pelan-pelan. Apa maumu sebenarnya? Aku pria, kau wanita. Tidur berpelukan semalaman. Menurutmu apa yang kuinginkan? Kalau kau mau melakukannya, sudah dari dulu kau lakukan. Kecewa? Tadi malam kau tidak sadar? Aku tak mau memanfaatkanmu. Sekarang, kau sudah sadar? Apa ini kamarnya? Ya, kamar Ningning. Aku sendiri yang mengaturnya. Ningning, apa kau di dalam? Ningning. Ningning. Telepon dia. Ningning ada di dalam. Aku mohon padamu, biarkan aku memakai bajuku. Kumohon padamu. Tidak bisa. Kenapa? Karena aku ingin semua orang tahu. Kau adalah milikku. Maaf. Aku membuatmu menangis lagi. Ningning tidak mengangkat telepon sejak dia keluar dari penjara. Dia tidak pernah bangun siang. Apa dia benar-benar sakit? Ada apa dengan Nining? Yanqi, kenapa kau ada di sini? Tadi malam Nining mabuk. Aku cuma mengantarnya ke kamar lalu pergi. Ada apa sebenarnya dengan Nining? Dobrak pintunya. Yanqi ada di luar. Pria di dalam itu. Jangan. Beya. Kenapa kamu ada di kamar Ningning? Apa Ningning ada di dalam? Dia tidur terlalu larut tadi malam. Belum bangun. Apa yang kulakukan? Akan kuhadapi sendiri. Kamu hanya perlu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berbaringlah. Tidak kusangka, aku malah menyiapkan gaun pengantin untuk orang lain. Zan Beyi, kamu. Yanqi, tidak ada urusan kita di sini. Ayo cepat pergi. Kalau aku jadi kamu, sebelum dia bangun, cepat pergi tanpa bicara sepatah kata pun, agar orang di dalam tidak canggung. Nenek. Ini urusan keluarga Zan kami. Kuharap orang luar tidak ikut campur. Tentu saja. Asalkan Nona Jiang baik-baik saja. Nenek Song, kalau begitu aku akan membawa anak-anak pulang dulu. Pergi.
bajingan itu. Berpakaian rapi. Dan temui aku sekarang. Nenek, tolong berikan Ningning padaku. Kurang ajar. Jiang Ning bukan barang. Kau pikir bisa membuangnya sesuka hati, lalu mengambilnya kembali? Ningning paling patuh padamu. Tapi dulu, dia hanya patuh padamu. Bagaimana kau memperlakukannya? Kau membiarkannya begitu saja. Bahkan tak mau bersaksi untuknya di pengadilan. Keluarga Zan kita, bagaimana bisa melahirkan orang tak punya hati sepertimu? Kemari, terapkan hukuman keluarga. Ibu, ini hanya masalah cinta-cintaan anak muda. Tidak perlu sampai hukuman keluarga. Aku tanya padamu, apa kau memaksa Ningning? Tidak. Pukul dia. Aku tanya lagi padamu, ya atau tidak? Tidak. Pukul dia. Aku tanya lagi padamu, ada atau tidak? Ada. Keluarga Jiang telah sangat berjasa pada keluarga Zan kita. Tuan Jiang menitipkan satu-satunya keturunannya padaku, tapi malah terjadi hal seperti ini. Bagaimana aku, wanita tua ini, bisa menghadapi kakek Ningning dan orang tuanya di alam baka nanti? Pukul dia sekeras-kerasnya. Nenek, jangan dipukul lagi. Kalau terus begini dia bisa mati. Beye. Nenek, jangan pukul dia. Aku akan menikah. Aku bersedia menikah dengannya. Lelai Sok, Nona Jiang sudah pergi. Cucuku, kamu sudah lihat sendiri kan? Bukan nenek tidak mau membantumu. Nenek menghukummu seperti ini. Tapi Ningning bahkan tidak mau melihatmu. Dia sudah tidak punya perasaan padamu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nona, biar saya saja. Kamu datang? Kenapa tidak bilang kalau pindah? Perlu bantuan? Tidak banyak barang kok. Dulu waktu masih jadi nona besar, dulu mau keluar sebentar saja harus bawa barang segunung. Sekarang, setelah di penjara, 1 baskom, 1 sikat gigi, 1 handuk. Hidup tetap berjalan. Ada apa Anda datang hari ini? Setelah pesta ulang tahun Nenek Song waktu itu, apa kau baik-baik saja? Kau pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Berbaringlah. Kenapa bertanya begitu? Apa terjadi sesuatu? Sepertinya dia belum sadar waktu itu. Tidak tahu apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aku datang untuk bertanya padamu. Apa kau ingin melanjutkan sekolah? Sekolah? Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya, ayahku itu peneliti astronomi. Di luar negeri, dia adalah profesor di universitas top. Aku sudah bertanya padanya. Dia bisa membantumu mendapatkan 1 tempat. Apa kau tertarik? Kakek, aku punya kabar baik untukmu. KBY kali ini kembali menjadi juara 1 di sekolah. Dia juara 1? Bagaimana denganmu? Aku sih, bukan yang paling buncit. Hah, kamu ini.
Pikiranmu cuma si anak dari keluarga Zan itu. Nanti keluarga Jiang kita ini dengan bisnis sebesar ini bagaimana jadinya? Aku suka dia sih. Hah? Nanti kalau kami berdua sudah menikah, dia yang cari uang dan menafkahi keluarga, aku tinggal cantik-cantik saja. Nona, Tuan Muda Beye sudah datang. Tolong obati aku. Apa akan meninggalkan bekas luka? Apa kamu peduli? Jiang Ning, maksudmu 48728, Jiang Ning, demi pengurangan hukuman, selama masa tahanan, selalu menunjukkan perilaku yang baik. Kadang-kadang dengan sesama narapidana, terjadi sedikit gesekan, dia selalu menahan diri. Satu-satunya saat dia bertengkar hebat, itu karena sekotak kue kepingan salju. Terima kasih ya. Aku tidak suka makanan manis sekarang. Oh, jadi begitu. Jadi luka-luka di kakinya itu pasti karena ini juga kan? Kamu ada hubungan apa dengannya? Kenapa tidak kamu tanyakan padanya? Aku tunangannya. Dia dari kecil sudah suka dandan. Aku tidak mau menggarami lukanya. Luka-luka itu, dia yang melakukannya sendiri. Hahaha. 48728, apa yang kamu lakukan? Pergi ke ruang medis. Pergi ke ruang medis. Jiang Ning masuk ke sini saat dia baru berusia 20 tahun. Seorang gadis kecil, bahkan untuk membunuh ayam atau ikan. Mungkin dia tidak tega. Apalagi seseorang yang hidup tergeletak di depannya. Tidak lama setelah dia dipenjara, kami menemukan dia memiliki gejala gangguan stres pasca trauma yang jelas. Melukai diri sendiri adalah salah satu manifestasinya. Namun, dengan intervensi dari rekan-rekan di Departemen Psikologi Kriminal, sebelum dia keluar penjara, dia sudah lama tidak melakukan tindakan seperti itu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Jiang Ning, tadi tunanganmu datang untuk menanyakan kabarmu. Kamu sekarang baik-baik saja? Tunangan? Pak Zan, Nona Jiang menunggu Anda di kantor. Sepertinya ada hal yang sangat penting. Kamu mau kuliah di luar negeri? Kekayaan yang kakek tinggalkan ini bukan untuk membuatku hidup berfoya-foya saja. Baik itu untuk mewujudkan nilai diri sendiri ataupun menggunakan kekayaan ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya. Aku datang hari ini adalah untuk mewakili Jiang Group, secara resmi menyerahkan hak pengelolaan industri kepadamu. Kontraknya sudah kupunya. Zan Group tidak akan rugi. Kamu pikir aku mengelola Jiang Group selama bertahun-tahun ini hanya untuk mencari uang? Itu urusanmu. Aku harap nanti kamu mencari uang. Ning, aku salah. Mana hatimu? Tolong kembalikan hatimu yang mencintaiku itu. Ya? Surprise. Memang benar-benar putri tunggal orang terkaya. Mainnya gila-gilaan. Pergi. Sudah pada pergi semua? Kalau begitu, aku ulangi lagi. Jiang Ning, apa yang kamu lakukan? Berpakaian seperti ini? Aku sedang memberimu hadiah, Kak B. Ibuku bilang, seseorang yang mencintaimu sepenuh hati adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu.
Hati itu sudah mati. Zhan Beiye, kamu adalah kebanggaan surga, merupakan mercusuar yang berdiri di puncak. Aku sudah terlalu lama mengagumimu. Jika ada kesempatan, aku juga ingin melihat pemandangan dari puncak gunung. Xiao Zhang, laporan rapat sore ini harus segera disiapkan sekarang juga. Siap. Setiap orang berjuang demi hidupnya. Sibuk. Tidak ada yang namanya orang yang terlahir istimewa. Hanya saja ada seseorang yang berusaha 2 kali lipat untuk mengangkat orang lain agar memiliki hidup yang nyaman dan bahagia. Sudah selarut ini masih membaca buku ya? Sepertinya itu foto yang kuberikan padanya kan? Selidiki. Apakah Lu Yangqi punya motif lain? Menyuruhnya belajar di luar negeri. Baik. Ning, kamu sudah memikirkannya baik-baik? Benar-benar mau belajar di luar negeri? Iya. Bagus, bagus sekali. Ning sudah dewasa. Dia membuat keputusan yang sangat baik untuk dirinya sendiri. Nenek mendukungmu, sayang. Nenek juga harus menjaga kesehatan. Aku akan merindukan nenek. Oh ya, aku baru saja dengar keluarga Zhou bangkrut. Ternyata hari itu, pasangan ibu dan anak itu yang berbuat ulah. Ternyata aku salah paham pada. Jangan dihancurkan. Barang-barang ini lumayan, masih bisa dijual. Minggir! Keluarga Zhou kalian berutang puluhan miliar. Barang segini mana ada gunanya? Terus hancurkan. Kalau tidak bisa mengeluarkan uangnya, jual saja ibu dan anak ini untuk melunasi utang. Oh, jangan dihancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Sedang apa kalian? Yangqi, akhirnya kamu datang juga. Cepat keluarkan uang dari rekening perusahaan pribadimu. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan kita. Nah, begitu dong. Sisa uangnya, aku akan kembali menaginya pada kalian. Ayo pergi. Keluarga Zhou, bagaimana bisa berutang puluhan miliar? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kalian berencana membuatku, tanpa sepengetahuan apapun, mengambil alih perusahaan keluarga Zhou dan membiarkanku menutupi lubang ini? Itu semua karena kamu yang tidak berguna. Kami sudah membius Jiang Ning, memberimu kesempatan yang begitu bagus. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kalau saja sekarang aku punya harta keluarga Jiang, apa keluarga Zhou akan jadi seperti ini? Sini, duduk dan makanlah yang banyak. Ada apa ini? Kalian membius Jiang Ning. Kalian membius Jiang Ning. Kalian menganggapku ini apa? Anjing peliharaan keluarga Zhou? Lalu, kalian menganggap Jiang Ning ini apa? Sebuah cek berjalan? Yangqi, kami juga tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Hanya saja, jika kami memberitahumu, kau mungkin tidak akan mau melakukannya. Halo, Pak Zhan. Lu Yangqi ini sama sekali tidak tahu tentang urusan keluarga Zhou. Suruh dia menemuiku. Baik. Gangguan stres pasca trauma untuk sembuh total butuh waktu yang sangat lama. Jika memungkinkan, harus sebisa mungkin menghindari kejadian dan peristiwa traumatis. Misalnya,
bisa melalui belajar, bekerja, atau mengubah lingkungan hidup sepenuhnya. Untuk menghindari trauma berulang, misalnya belajar di luar negeri adalah pilihan yang sangat baik. Saya mengerti, dokter. Pak Zan, tuan lu sudah datang. Masuk. Keluarga Zhou bangkrut. Apa rencanamu? Aku hanyalah pion keluarga Zhou. Sekarang permainan keluarga Zhou sudah berakhir. Aku tidak perlu tinggal lagi. Kau ingin Jiang Ning belajar di luar negeri? Ini keputusan Nining sendiri. Lo Yangki, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi, kau tidak perlu memberitahu Jiang Ning. Pergi! Jangan kotori makam anakku. Tuan He, Nyonya He, Nining baru 20 tahun. Di penjara begitu lama. Sisa hidupnya akan hancur. Dia masih punya sisa hidup. Anakku sudah tidak punya hidup lagi. Kalian ingin surat pernyataan maaf kan? Bisa. Jiang Ning itu tidak menyukai anakku. Dia hanya memikirkan Zhan Beiye. Biarkan dia berlutut di makam anakku selama 100 hari. Kurang sehari, hanya semenit, sedetik pun, aku akan mempertaruhkan nyawaku agar Jiang Ning itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Ini. Baik. Aku akan berlutut. Nah. Tunggu. Berlututlah. Berlututlah di atas ini. Nak, jangan. Kamu satu-satunya keturunan keluarga Zhan. Kamu kebanggaan mama. Kamu tidak boleh berlutut di hadapan seorang pemerkosa. Siapa yang kamu sebut pemerkosa? Nak, kita cari cara lain saja. Setelah Nining keluar, kita akan memberinya kompensasi yang layak. Berlutut 100 hari itu bisa membunuh orang. Hanya 100 hari saja. Asalkan bisa membuat Ning Ning mendapatkan 1 hari kebebasan lebih. Aku harus berlutut. Beiye. Nenek selalu kuat seumur hidupnya. Masalah ini, jangan pernah memberitahunya. Dan Ning Ning, dia juga tidak perlu tahu. Kalau nenek bertanya kemana aku pergi, bilang saja beberapa hari ini aku pergi menenangkan diri. Terdakwa Jiang Ning karena membela diri terbukti bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Iya. Sudah diputuskan. Keluarga He sudah memberikan surat pernyataan maaf. Nak, ayo kita pulang. Beiye. Mengingat pengakuan bersalah yang baik, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Nak. Beiye. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Luka di lututnya meradang parah. Sekarang demam tinggi tidak turun-turun. Kalau terlambat dibawa ke rumah sakit 1 atau 2 hari lagi, nyawanya sudah tidak tertolong. Kenapa bisa tertunda selama ini? Nak, kamu membuat ibu takut setengah mati. Salju turun. Nining paling suka kue kepingan salju. Tolong belikan sekotak dan antarkan padanya. Aku tidak sanggup menemuinya. Maksudmu, kamu demi membantu Nining mendapatkan surat pernyataan maaf dari keluarga Zhou, kamu hampir mati. Kita berdua pengusaha. Seharusnya kita
bisa menghitung untung ruginya. Aku di pengadilan mengatakan 100 kata untuknya, 1000 kata. Itu semua tidak sebanding dengan surat pernyataan maaf itu. Itu lebih berarti. Kalau kamu tidak berniat memberitahu ini, lalu kenapa kamu memberitahuku? Karena ini kartu asku. Aku tidak pernah berpikir untuk memberitahunya tentang ini. Kalau dia tahu, bagaimana reaksinya? Apakah dia akan memilih untuk tetap tinggal? Apakah itu karena rasa terima kasih? Atau cinta? Tapi itu semua tidak penting lagi. Aku memberitahumu semua ini agar kamu mengerti. Aku melepaskannya, bukan untuk memberikannya padamu, tapi untuk membiarkannya terbang bebas. Dan juga agar kamu mengerti. Ada seseorang yang bisa kapan saja, demi dia, mengorbankan harga diri dan nyawanya. Kalau kamu berani, jika dia sampai terluka sedikit saja, aku akan membalasnya 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat padamu. Kak Beye, jam sampo ini bagus tidak? Yangki, dan semua ini masukkan ke mobil. Nenek Song, sepertinya ini tidak muat. Nenek tidak tenang ya. Ini semua barang bawaan yang nenek siapkan untuk Ningning. Aduh, Nenek. Aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula, aku sudah pernah tinggal di penjara. Apa yang perlu Nenek khawatirkan? Nenek tetap saja khawatir. Baiklah. Semakin Nenek mengkhawatirkanku, itu berarti semakin banyak orang yang peduli pada Ningning. Aku senang sekali kok. Ningning, ingat telepon Nenek ya. Pasti. Kalau begitu, aku pergi ya. Pergilah. Ning, masalah itu aku tidak tahu harus memberitahunya atau tidak. Kamu baru pulang. Ningning sudah pergi. Aku tahu. Aku akan mengantarnya. Ning, sepertinya ada mobil terus mengikuti kita. Biarkan saja. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama aku pikirkan. Aku rasa perlu memberitahumu. Dulu, Zhan Beye tidak hadir di persidanganmu karena Zhan Beye mengemudi begitu kencang. Kenapa tiba-tiba pindah jalur? Cepat, jangan biarkan dia mengejar. Sialan! Bisa nyetir tidak sih? Sudah lama begini, belum juga terkejar. Bukan begitu, Bos. Ada mobil di depan yang menghalangi kita. Tidak bisa mengejar. Zosia bilang, si bocah bermarga Lu itu hari ini akan membawa putri mantan orang terkaya Nanju ke luar negeri. Mereka punya banyak uang, pindah jalur. Salib mereka. Bos, lihat. Kau pindah, dia juga pindah. Dia sengaja tidak mau kita lewat. Dia bahkan melambat. Mobil ini setidaknya bernilai jutaan. Tabrak saja. Dia sepertinya melambat. Apa yang tadi ingin kamu katakan? Tidak ada apa-apa, nanti saja di bandara. Biar aku sendiri saja.
Kakak sudah masuk. Cepat, kejar. Ning, yang tadi di mobil belum selesai kubicarakan. Jika sebelum kamu pergi, aku tidak memberitahumu hal ini, aku akan merasa bersalah. Siapa yang menyuruh kalian? Kamu satu komplotan dengan mereka. Tangkap dia. Biarkan dua orang itu keluar untuk ditukar uang. Kenapa kalian bengong? Serang! Maksudmu, surat pernyataan maaf itu, dia yang memohon di depan makam Hijiawe berlutut selama 100 hari penuh untuk mendapatkannya? Benar, Zanbeye yang begitu angkuh. Jika dipikir-pikir, memang sulit dipercaya. Masih ada waktu sebelum naik pesawat. Pergilah dan ucapkan selamat tinggal dengan baik. Jangan. KBY. Zosia, Anda diduga menghasut orang lain untuk melakukan penculikan dan pemerasan, menyebabkan 1 orang luka parah. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Dia baru pulang dari luar negeri. Aku paling benci orang yang barat-baratan. Hajar dia. Kak Beye, coba tebak, aku belikan kamu apa? Kue kepingan salju. Aku tidak makan yang manis. Aku tahu kok. Lagi pula kamu kan sedang sakit. Tidak boleh makan camilan. Biar aku saja yang makan. Oh ya, aku sudah pesan tiket pesawat untuk sore ini. Dokter bilang, kamu akan segera boleh pulang. Bukankah kamu bilang tidak akan pergi? Waktu itu aku terlalu emosional, makanya aku bilang begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku tidak bisa terus menjadi orang yang dilindungi olehmu dan nenek kan. Aku juga harus belajar untuk tumbuh dewasa, belajar mandiri, belajar melindungi diriku, dan melindungi orang lain. Aku juga tidak bilang tidak boleh pergi. Kalau begitu, aku pergi ya. Aku benar-benar pergi. Sudah cukup. Nanti nenek akan bertanya lagi kenapa bibirku bengkak. Aku tidak mungkin bilang karena makan kue kepingan salju kan? Memang enak. Apa? Manis. Nona Jiang, beberapa tahun ini Anda menggunakan kekayaan yang diwariskan kakek Anda untuk mengembangkan kegiatan amal secara luas dan juga mempromosikan budaya Cheongsam domestik ke seluruh dunia, mencapai tingkat yang baru dari seorang narapidana menjadi Ratu Cheongsam yang sangat dipuji publik. Apa yang mendukung Anda keluar dari kegelapan dan mencapai tingkat seperti sekarang ini? Aku bertemu dengan banyak orang yang sangat baik. Merekalah yang memberitahuku, hidup itu tidak perlu takut berbuat salah. Kapanpun, kita selalu bisa memulai lagi. Dan juga, aku pernah mengagumi mercusuar, jadi aku juga ingin melihat pemandangan dari puncak gunung. Bersamanya. KBY, menurutmu nanti kalau kita punya anak, nama apa yang bagus ya? Aku tahu, kalau perempuan namanya Zanfang. Semoga dia bisa mekar seperti bunga. Kalau laki-laki namanya Zan, Wei Jiyu. itu bagus. Aku suka. Bertemu di puncak. Waktu terbaik adalah saat dia merengek dan aku tersenyum.
Putri, silakan masuk mobil. Nanti kamu harus memanggilku yang mulia ratu. Waktu yang lebih baik adalah masa depan kita yang tanpa rasa rendah diri, bergandengan tangan bersama,